Kenapa ginjal itu harus selalu butuh air putih? Karena contoh nih, kalau halaman kotor, terus mau ngepel, ngepel mah nggak di halaman, di rumah gitu ya. Mau ngepel, butuhnya apa? Pel. Dan? Kain pel dan ember. Dan pewangi. Dan air. Iya, jadi untuk melarutkan berbagai limbah-limbah itu, sampah-sampah itu, kita butuh air. Ginjal itu fungsinya seperti departemen kebersihan. Kebersihan. Iya, dia yang menyaring limbah-limbah. Jadi kalau kita makan, kita beraktivitas, hasil metabolisme, kan ada sampahnya, ya kan? Kalau kita masak kan ada bekas-bekas kulit bawang, segala macam. Nah, ginjal berfungsi untuk membuang limbah-limbahnya itu. Pasukan orangnya tuh. Iya, ginjal, ya kan? Kalau kita bisa tahu nggak sih, Dok, kalau ginjal tuh kekurangan air putih, kita bisa tahu nggak? Atau kalau mau tahu tanya tuh ginjal. Ya? Nggak jauh. Ada ginjal. Ya? Kurang nggak minum air putih? Kurang. Aduh. Tahunya gimana? Apakah tanda tubuh memberikan sinyal-sinyal, tanda-tanda? Mau nyanyi tanda-tandanya, tapi takut pecah nanti kameranya. Jangan ya, kalau Dokter Santi nyanyi pecah nanti jendela dan kaca. Jadi kalau misalnya tanda-tanda, kalau kurang minum air putihnya itu cuma sedikit dan tidak berkepanjangan, itu biasanya badannya tidak memberikan tanda yang jelas, paling agak-agak lemot dikit gitu ya. Beneran loh, beneran. Terus kayak capek dikit gitu. Kalau dibiarkan lagi, maka akan masuk ke dehidrasi yang mulai ke ringan sampai sedang. Itu rasa haus muncul. Bibir mulai kering, kalau anak-anak nangis nggak ada air mata, terus mata mulai cekung, air ludah mengering, lidahnya kering gitu, buang air kecilnya sedikit, pekat, bau, warnanya kuning gelap, terus kulit-kulit mulai kering. Nah itu udah mulai tanda-tanda bahwa kita kurang minum. Karena saya tuh pernah baca di mana ya, kalau manusia itu bisa bertahan lama tanpa makan, tapi nggak bisa bertahan lama kalau nggak minum air putih. Itu waktu kita siaran lagi. Iya, itu berapa lama sih manusia tuh nggak bisa bertahan tanpa minum tuh? Ada ini nggak, ada penelitian? Saya ingat saya 49 hari tanpa makan ya. Kalau itu kan tanpa makan, kalau minum cuma hitungan hari ya, ya. Jadi air putih itu memang sepenting itu karena itu adalah bahan dasar banget ya buat manusia. Karena kita nggak bisa bikin air putih dan kita nggak punya cadangan banyak untuk kebutuhan air. Sementara untuk kebutuhan makanan kan kita masih bisa ngebakar glikogen, masih bisa ngebakar lemak. Kalau masih habis kita masih bisa ngebakar protein di dalam otot kita. Tapi ada mitos sih, Dok, nih yang bilang kalau minum air putih di malam hari katanya bisa bikin ginjal jadi rusak juga. Bener nggak? Kenapa minumnya malam-malam? Nggak tahu, makanya mungkin haus kali kebangun. Sebenarnya enggak sih. Enggak ya? Minum air putih kapan aja itu boleh, tetapi pada umumnya kan orang tidur malam ya. Jadi kalau minumnya malam, orang itu habis minum kira-kira sejam sampai 2 jam kemudian dia akan pipis. Nah, kalau sebelum tidur dia minum, maka 1-2 jam setelah dia tidur dia akan kebangun pengen pipis. Akibatnya kebangun melulu. Orang yang tidurnya kebangun nggak nyenyak kan, maka kualitas tidurnya akan terganggu. Belum lagi kalau misalnya udah bangun, nggak semua orang bisa langsung plek tidur lagi. Ada yang kalau udah kebangun bolak-balik, entar udah setengah jam, sejam baru bisa tidur lagi. Itu kan akan mengganggu durasi tidurnya. Ganggu ginjal juga tuh ya harinya ya? Atau enggak? Secara langsung tidak sih. Secara langsung tidak. Tapi secara tidak langsung karena kualitas dan kuantitas tidur yang buruk, maka akan menyebabkan gangguan kesehatan secara keseluruhan yang ujung-ujungnya nanti akan berdampak juga ke ginjal. Selain kurang minum air putih nih, Dok, kebiasaan buruk apa lagi yang bisa merusak ginjal kita? Makan makanan yang nggak sehat, karena ginjal kita itu paling banyak penyakit yang ada di Indonesia tuh yang menyerang ginjal itu karena batu,
berarti kalau batu itu kebanyakan bisa dari pola makan yang salah, pola minum yang salah, misalnya terlalu banyak makan makanan yang ada asam urat, terlalu banyak minum suplemen yang tidak dibutuhkan, suplemen baik kalsium maupun vitamin C yang tidak dibutuhkan, plus tidak punya mekanisme untuk membuangnya, karena contoh vitamin C. Kalau kita minum vitamin C dosis tinggi, padahal badan kita tidak perlu, maka vitamin C itu akan dibuang melalui urin. Nah, kalau kita minumnya kurang, itu potensi dalam tanda kutip terbentuk batu, maka akan jadi tinggi gitu. Termasuk tadi asam urat, kalsium, suplemen. Kalau asam urat berarti makanan yang menyebabkan asam urat harus dibatasi. Terus makanan-makanan yang nggak sehat, makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak jahat. Kenapa? Karena itu akan menuntun kita menuju ke penyakit yang namanya diabetes dan hipertensi. Sementara diabetes dan hipertensi itu dua penyakit yang paling sering merusak ginjal. Hipertensi sama diabetes? Diabetes itu udah pokoknya udah biang keroknya yang untuk mengganggu si ginjal itu. Nah, kalau kita terhindar dari dua penyakit ini, kita bisa melindungi ginjal kita. Berat badan juga sama. So, tips dari dokter untuk menjaga ginjal kita tetap sehat adalah menghindari dua penyakit tadi ya, yang paling utama ya? Menjalankan gaya hidup sehat dengan makan makanan yang sehat. Cukup minum. Minum itu nggak bisa dikumpulin jadi satu. Misalnya, saya punya beberapa pasien yang karena pekerjaannya itu outdoor, jadi dia begitu bangun pagi langsung minum 1,5 liter air supaya memenuhi kebutuhan. Kan butuh air katanya 1,5 liter misalnya, kan dia langsung minum 1,5 liter. Habis itu sebelum kerja dia langsung pipis gitu. Terus sepanjang hari dia nggak minum lagi. Ini gitu. kisah nyata. Kalau pasien saya nonton, boleh komen di bawah. Ada 2-3 orang yang begitu. Perutnya kembung kali kalau minum. Mungkin karena udah biasa kali ya. Habis itu dia nggak minum lagi karena kerjaannya tuh ribet lah ya pokoknya. Di lapangan yang belum tentu ada toilet. Jadi dia nggak mau minum supaya dia tidak pipis. Jadi nggak harus, aduh toilet di mana ya gitu. Menghindari itu dia nggak minum lagi. Nanti minum lagi setelah dia sore nyampe di kantor. Minum lagi. Jangan yang kayak gitu ya. Itu nggak bisa. Ya. Minum itu tidak bisa dirapel. Jadi harus dicicil. Tidak bisa diakumulasi. 1-1,5 jam minum kira-kira mungkin 100-150 cc. Jadi dicicil sepanjang hari gitu. Terus tadi makan udah benar, tidur juga harus cukup supaya badannya itu tidak. Kalau kita kurang tidur, itu penyakitnya kemana-mana. Salah satu yang paling sederhana, kegemukan. Kegemukan pangkal diabetes sama hipertensi. Diabetes dan hipertensi ujungnya ke ginjal. Gitu. Jadi tidur, terus kelola stres. Terus menghindari merokok, minum minuman yang beralkohol, minum minuman yang bersoda, itu terus makan makanan yang kalau kita hobi makan yang olahan, yang banyak pengawet, banyak aditifnya, pewarnanya segala macam itu juga mengganggu si ginjal. Wah, itu kalau pasien dokter yang minumnya dirapel, itu kan pasti langsung kebelet pipis tuh ya. Makanya dia akhirnya dirapel kan. Nah, kalau kadang saya juga sering ngalamin sih ya dok ya. Kalau misalkan nih minum terus kebelet pipis, misalkan nggak mendukung nih, nggak ada toilet atau apa, ditahannya juga suka lama biasanya. Ya kan? Toilet tinggal jalan dikit. Ya enggak kan, ini kita bicara di mana gitu, misalnya lagi di jalan atau di mana, nggak sempet gitu kan, biasanya ditahan. Di kendaraan. Iya, di kendaraan atau di mana kan bisa ditahan, dan kita nggak tahu kan nahannya, ada yang nahan sampai setengah jam, juga ada yang sejam. Nahan pipis tuh sebenarnya apa sih efeknya dok? Sebenarnya nggak baik ya, pipis itu jangan ditahan-tahan. Kalau pengen pipis ya pipis aja. Disegerakan. Tapi kalau cuma sekali-sekali sebetulnya nggak apa-apa, karena ya kan susah juga ya, nggak boleh sama sekali gitu. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi usahakan tidak menahan pipis gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya, karena kalau kita menahan pipis namanya kan sampah. Kalau sampah kita tahan, lama-lama jadi bukit. Jadi bukit sampahnya. Kan ada mitos yang bilang kalau sering nahan pipis jadi batu, itu benar nggak? Metabolitnya sih, karena itu kan harusnya dibuang. Kalau kita nggak buang, nanti bisa aja dia makin kental di dalam, atau kumannya makin banyak. Kan kumannya bisa menikah dan punya anak berkembang biak gitu kan. Maka kemungkinan dia merusak di dalam tubuh kita, menyebabkan infeksi saluran kemih itu jadi lebih besar gitu. Makanya disegerakan. Kalau pengen pipis disegerakan. Kalau misalnya mau pergi kemana-mana,
Misalnya kita tahu, oh ini mau naik kereta misalnya, oh pipisnya susah. Sebelum berangkat pipis dulu gitu. Atau enggak ya bekal botol aja lah ya. Jadi kalau misalkan Arjun Kalau perempuan bisa, sekarang ada alatnya. Oh, ada alatnya Ada, ya. Ya, semoga ginjal kita sehat-sehat supaya kerja kita juga Mantap. optimal, mantap, semangat ya. Punya ginjal sakit itu susah. Susah ya. Dan kalau kita udah sampai situ, kita menyesal itu terlambat. Walaupun- Kenapa? Kenapa? Karena penyesalan itu selalu datangnya Dia di belakang. Kalau di awal namanya Pendaftaran. pendaftaran. Tapi kalau Anda yang mau nungguin konten-konten selanjutnya dari Kamu Sehat, silakan di-subscribe dulu aja. Jangan lupa di komen, like, sama share juga. Nanti kita bakalan bahas apa lagi. Pokoknya stay tune terus aja. Kalau gitu kita berdua pamit. Jangan lupa jaga kesehatan ya, karena Sehat itu mudah, sehat itu murah.